Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita tidak sekolah ya, tidak belajar di sekolah, tapi kita harus tetap semangat ya, dan jangan lupa berdoa. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan ya. Di tema 1 subtema 2 kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya. Kemudian sekarang di tema 1 subtema 2 kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan ya. Nah, apa sih tujuan perkembangbiakan itu, Ustazah? Tujuan perkembangbiakan itu adalah untuk menghasilkan individu baru. Nah, untuk video ini kita khusus mempelajari ke perkembangbiakan hewan ya. Nah, perkembangbiakan hewan ini dilakukan dengan 2 cara ya. Yaitu yang pertama adalah secara vegetatif, di mana tidak terjadi perkawinan atau pertemuan antara sel kelamin betina ya, atau sel telur, dan sel kelamin jantan atau sel sperma ya. Kemudian cara perkembangbiakan yang kedua adalah secara generatif, yaitu tidak terjadi ya. Di sini secara generatif adalah terjadi pertemuan atau perkawinan antar sel telur atau sel kelamin betina dan sel sperma atau sel kelamin jantan, di mana pertemuan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan ini kita sebut sebagai fertilisasi ya. Baiklah, untuk yang pertama ya, adalah kita membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif ya, di mana tidak terjadi perkawinan atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma atau sel kelamin jantan. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya kan, bagaimana bisa menghasilkan suatu individu baru kalau tidak terjadi perkawinan atau pertemuan, Ustazah? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, ternyata bisa loh anak-anak, tanpa perkawinan atau tanpa pertemuan, ternyata hewan itu bisa menghasilkan suatu individu baru, yaitu dengan cara vegetatif. Nah, dengan cara vegetatif. Nah, contoh hewannya apa saja? Perkembangbiakan secara vegetatif ini, Ustazah. Contoh hewannya adalah yang pertama hidra ya. Ini ada hidra. Hidra ini berkembang biak secara tunas ya. Nanti di slide selanjutnya akan Ustazah jelaskan satu persatu apa itu tunas ya, dan lain-lain ya. Kemudian contoh hewan yang kedua adalah yang tanpa perkawinan adalah amuba. Nah, contoh hewan ketiga adalah planaria. Contoh hewan keempat adalah lebah jantan. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, perkawinan atau perkembangbiakan secara vegetatif. Cara yang pertama adalah dengan tunas, di mana tadi contohnya adalah hidra. Ya, hewan hidra. Nah, hewan hidra ini berkembang biak secara bertunas ya anak-anak. Nah, secara tunas. Nah, hidra ini, nah kalian lihat di gambar yang pertama. Di sini ada contoh hewan hidra ya. Hidra yang masih kecil atau masih baru tumbuh. Di sini dia masih belum mempunyai tunas ya. Nah, di sini masih kecil tunasnya. Kemudian di gambar yang kedua, ini yang Ustazah gambarin merah ini ya, kok masih belum kelihatan ini, atau putih aja ya. Nah ini, masih belum kelihatan juga. Dimana yang bergambar merah ini, nah ini sudah mulai tumbuh. Kemudian di gambar ketiga, nah sudah mulai membesar.
sudah dewasa ini berarti hidranya. Dan di gambar yang keempat ini, nah dia akhirnya memisahkan diri dari induknya ya, yaitu dengan bertunas ya. Jadi dia memisahkan diri dan menghasilkan individu yang baru. Jadi hidra yang sudah dewasa dia akan muncul tunasnya ya, akan muncul tunasnya, tunas baru dari tubuhnya. Kemudian setelah membesar, tunas tersebut akan melepaskan diri dan menjadi hidra yang baru. Lah ini gambar 1, gambar 2, gambar ketiga, dan gambar keempat ya. Diingat-ingat, jadi contoh perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah dengan bertunas. Contohnya adalah hidra ya. Kemudian yang kedua ini adalah dengan cara membelah diri. Nah, kita lihat gambar-gambarnya ini. Nah, membelah diri ini bagaimana sih Ustazah? Nah, kalian lihat ini gambarnya. Dari satu, kemudian di dalamnya ini kok ada satu titik. Gambar kedua ada 2 titik, tapi kok seperti bergabung dan seterusnya ya. Nah, membelah diri itu artinya satu individu ya, satu individu itu bisa membelah diri dan menghasilkan 2 individu baru. Nah, contoh hewannya yang mengalami proses membelah diri adalah amuba. Nah, ya. Contoh hewannya adalah amuba. Kalian lihat di sini di gambar pertama ini ada satu individu ya. Kemudian di gambar kedua sudah mulai tumbuh 2 individu, tetapi dia belum terbelah secara sempurna. Gambar yang di dalamnya ini. Nah, kemudian yang ketiga di sini sudah mulai membentuk 2 individu baru, di mana di luar ini dia juga sudah mulai membentuk, dan yang di dalam ini dia sudah mulai terpisah. Nah, di gambar berikutnya, di gambar keempat ya. Ini sudah mulai tinggal sedikit di gambar keempat dan kelima ini tinggal sedikit mau memisahkan diri. Kemudian gambar yang keenam akhirnya dia bisa membelah diri secara sempurna. Nah, contoh hewannya adalah amuba. Oke, ingat-ingat ya, cara yang pertama secara vegetatif tadi adalah tunas, contohnya adalah hidra. Kemudian yang kedua membelah diri, contohnya amuba. Dan yang ketiga, kita lihat ketiga. Nah, sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan fragmentasi. Fragmentasi ini apa sih yang disebut fragmentasi? Fragmentasi itu artinya pemotongan salah satu bagian tubuh atau pemutusan salah satu bagian tubuh atau beberapa bagian tubuh ya. Jadi misalkan ada satu individu di sini gambar pertama ya. Kemudian di gambar kedua, nah dia memutuskan salah satu atau beberapa bagian tubuhnya. Di sini dia memutuskan atau melakukan pemotongan di bagian kepala dan ekor. Nah, di bagian kepala dan ekor. Kemudian di gambar selanjutnya, nah ini sudah putus ya. Dan dia ternyata di gambar ketiga ini sudah mulai terbentuk lagi nih kepala sama ekornya, sudah mau menyatu. Jadi ya gambar kedua di sini dia sudah melakukan pemutusan di bagian kepala dan ekor. Ternyata di gambar ketiga dia sudah mulai tumbuh lagi nih kepala dan ekornya. Dan di bagian gambar keempat, nah dia menjadi satu individu baru. Jadi kepala jadi individu baru, ekornya juga jadi individu baru di sini. Nah, ya. Jadi, nah kita lihat di sini. Nah, jadi fragmentasi itu adalah pemotongan atau pemutusan bagian tubuh ya. Di mana satu individu ya, di salah satu bagian tubuhnya kita potong atau melakukan pemotongan sendiri. Nah, dia akan menghasilkan individu yang baru ya.
Dan dari potongan tersebut dia akan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewannya apa? Contoh hewannya adalah planaria ya. Jadi planaria ini adalah hasil pemotongan dari cacing pipih. Pemotongan bagian tubuh dari cacing pipih. Dia tumbuh menjadi planaria. Oke, yang berikutnya adalah kembang biakan vegetatif dengan cara partenogenesis. Nah, partenogenesis itu apa sih Ustazah? Partenogenesis adalah bentuk reproduksi yang tidak kawin di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang biak tanpa melalui pembuahan ya, tanpa melalui pembuahan ya. Jadi jika sel telur atau sel kelamin betina itu dibuahi sel sperma atau sel kelamin jantan, dia menghasilkan lebah betina. Di sini dilihat gambarnya ya, dilihat gambarnya ya. Jadi di sini sel kelamin betina bertemu sel kelamin jantan, dia menghasilkan lebah betina ya. Ingat-ingat. Kemudian kalau sel telur tersebut tidak dibuahi, dia menghasilkan lebah jantan. Nah, di sini dia menghasilkan lebah jantan. Jadi lebah jantan adalah contoh dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara partenogenesis, yaitu tanpa melalui pembuahan. Nah, sampai sini paham ya? Jadi Ustazah ulangi, ada dua cara perkembangbiakan hewan ya. Ada dua cara perkembangbiakan hewan, yaitu vegetatif dan generatif. Yang vegetatif, nah ini adalah perkembangbiakan tanpa kawin atau aseksual, yaitu tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di sini kalian bisa baca ya nanti ya. Nah, pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, di sini ada dari perkembangbiakan vegetatif ada 4 cara. Yang pertama adalah bertunas, ya, nih. Kemudian yang kedua adalah dengan cara apa tadi? Membelah diri. Nah, ini. Yang ketiga adalah fragmentasi dan yang keempat adalah partenogenesis. Contoh dari bertunas adalah hidra, contoh dari membelah diri adalah amuba, contoh dari fragmentasi adalah planaria, dan contoh dari partenogenesis adalah lebah jantan. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nanti kalau tidak paham bisa tanya kembali ke Ustazah ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya ini. Nah, kita coba kerjakan ya diagram di bawah ini ya. Berarti kalian disuruh mengerjakan. Di sini ada diagram ya. Nomor 1 adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Tadi ada berapa? Ya, pinter. Ada 4. Apa saja? Tuliskan di sini ya. Ada 4. 1 apa? 2 apa? 3 dan 4. Nah, tuliskan di sini. Kemudian nomor 2 yang di bawahnya ini adalah ciri-ciri perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Nah, apa tadi? Tidak terjadi pertemuan atau perkawinan antara sel telur dan, nah, kalian lanjutkan ya di sini jawabannya. Di nomor 2. Kemudian di nomor 3 adalah contoh hewannya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif tadi apa saja? Nah, ya. Kemudian berarti contohnya ada 4 ya. Karena di sini cara berkembang biaknya ada 4, berarti di sini contohnya juga ada 4. Kemudian yang nomor 4. Nah, kesimpulan. Kesimpulan yang kalian ambil, yang bisa kalian ambil tentang pengertian perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu apa? Ya. Oke, paham anak-anak? Kalau tidak paham nanti bisa telepon Ustazah. Oke,
Selamat mengerjakan. Ini masih tugas pertama ya, nanti kita lanjut tugas kedua. Ya, selamat mengerjakan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.